Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja, dimanapun Anda berada. Dengan Bung Ropan, dan menjelang sehari pertandingan akan berlangsung, tepatnya pada hari Kamis 29 Desember 2022 di GBK, di mana Thailand harus datang ke Jakarta untuk melakoni laga tandang mereka menghadapi tim nasional kita di bawah STY. Ini laga yang seru, pasti menegangkan, karena Thailand tentunya bukan Brunei Darussalam yang kita lumat habis dengan 7-0 di Kuala Lumpur pada 26 Desember yang lalu. Atau setidaknya bukan Kamboja, di mana kita sempat mendapatkan perlawanan sebelum kita menang 2-1 di GBK. Ini Thailand juara bertahan Piala AFF. Inilah tim yang mengalahkan pasukan Sintayong pada edisi sebelumnya, yaitu edisi 2020, tapi dimainkan pada 2021-2022. Di final dalam 2 leg, Thailand mengalahkan kita di Singapura saat itu, pada tanggal 29 Desember, itu 29 juga tuh, final. Ya. 2021, leg pertama dimainkan di Singapura, dan kita kalah 4-0 dari Thailand. 4 gol Thailand, Chanatip, Songkrasin diantaranya membuat 2 gol ya, yang ada di sana. Kemudian mereka bisa mencetak lewat gol pemain terbaik mereka, Supachok Saracat, dan satu lagi Bordin Pala. Nah, kalau bicara dengan Bordin Pala, dia ikut bersama dengan Thailand di bawah asuhan Alexander Polking ke Jakarta, akan bermain sebagai pemain inti untuk tim nasional Thailand menghadapi tim Indonesia ya, pada besok di GBK. Sementara Chanatip dan Supachok ini tidak ikut. Ini 2 gelandang serang yang sangat bagus, sangat baik, berperan besar terhadap suksesnya Thailand di Piala AFF yang lalu. Dan dua-duanya tidak ada. Banyak mengatakan bahwa ketika 2 ini tidak ada mungkin akan berpengaruh bagi Thailand. Saya pikir tidak juga ya. Thailand juga tidak akan bergantung banyak. Ketika 2 ini memutuskan tidak akan bermain, bagi Polking sebagai pelatih, juga bagi manajer mereka Madam Pang, mereka menanggapi biasa-biasa saja karena mereka punya kedalaman skuad yang bagus. Mereka punya pemain-pemain yang terbina dengan baik dalam kompetisi setempat dan juga bermain di tim nasional. Dalam pertandingan tim lawan Indonesia, ada 6 pemain yang bermain di final edisi yang lalu, ya, menghadapi Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan, itu hadir nantinya. Dan 6 pemain inti nantinya. Ini luar biasa. Dan tadi saya sudah bilang, dari 4 gol di leg pertama, Bordin Pala salah satu yang membuat gol. Yang 2 lainnya kan tidak ikut. Nah, kemudian dalam leg kedua, kita bermain jauh lebih bagus di final leg kedua. Bermain imbang 2-2. Ya. Kita sempat mencetak gol lebih dulu lewat Ricky Kambuaya, dan ada 2 gol dari Thailand yang membuat Thailand unggul lewat Adisak Kraizom, striker mereka, dan juga Sarayoyen. Sebelum Egy bisa menyamakan 2-2, memaksa Thailand bermain imbang 2-2 dengan agregat 6-2 untuk kemenangan Thailand, dan mereka bisa merebut Piala AFF. Saat itu kita lagi-lagi gagal untuk yang ke-6 kali. Nah, 2 yang mencetak gol bagi Thailand, Adisak Kraizom dan juga Sarayoyen, ini juga ikut di dalam 6 orang pemain mereka yang tersisa, yang masih dibawa oleh Polking ke Jakarta, dan mereka ada. Jadi berarti ada 3 yang menggetarkan gawang Indonesia, yang dikawal oleh Nadeo, hadir. Bordin Pala yang mencetak gol di leg pertama, dan 2 tadi, Adisak bersama dengan Sarayoyen. Mereka akan ada di lapangan. Kita akan lihat nantinya bagaimana mereka bertarung dengan Indonesia. Ya. Sisanya kan ada 5 itu masih termasuk pemain-pemain baru kalau melihat dari starting 11 yang dimain oleh Polking. Terakhir kemarin mereka menggebuk, mengalahkan Filipina dengan clean sheet 4-0. Thailand sudah bermain 2 kali. Pertandingan pertama di Kuala Lumpur mereka mengalahkan Brunei dengan 5-0. Artinya mereka sekarang dalam 2 pertandingan memasukkan 9 tanpa kebobolan. Clean sheet. Itu yang membuat mereka sekarang sedang memimpin klasemen di grup A Piala AFF. Sementara Indonesia di peringkat kedua dengan mendapatkan nilai yang sama 6, tapi kita kemasukan 1, memasukkan 9. Karena kita menang melawan Kamboja 2-1 dan menang 7-0 melawan Brunei. Memang ini difavoritkan untuk lolos dari grup A.
Thailand dan Indonesia. Tinggal sekarang menentukan apakah kita mampu mengalahkan Thailand, membalas kekalahan kita di final edisi yang lalu, sekaligus membuat kita berpeluang besar menjadi juara grup A, sehingga paling tidak kita terhindar dulu melawan Vietnam kalau Vietnam juara grup. Ya sudah pasti saya pikir Vietnam juara grup. Setelah mereka mengalahkan Malaysia dengan 3-0, mereka akan juara grup B, dan sama-sama kita menjadi juara grup, sehingga akan terulang Piala AFF yang lalu. Kalau Thailand menjadi runner-up, Thailand akan bertarung menghadapi Vietnam. Dan kita memilih salah satu di antara, ya mungkin saja Malaysia dan juga Singapura. Kita akan lihat nantinya. Ya. Dan kalau kita ketemu Singapura, mungkin ini akan terulang lagi pada semifinal edisi yang lalu. Ketika kita menang melawan Singapura di kandang Singapura. Dan bisa saja kita kembali akan ketemu Thailand. Jika Thailand bisa mengalahkan Vietnam, karena pada Piala AFF lalu kan Thailand juga di semifinal bisa menyingkirkan Vietnam dalam 2 kali pertandingan dengan mereka bisa memenangkan laga sehingga mereka bisa berhadapan dengan kita. Ya, jadi peluang itu masih ada. Tapi kalau kita bisa menjadi runner up, kita tidak mampu menghadang Thailand bermain di GBK, artinya kita bermain imbang katakan atau tidak kalah aja. Dan Thailand bisa menjadi juara grup. Saya rasa ya kita akan ketemu dengan Vietnam untuk baku hantam dalam 2 leg nantinya. Ya, kita tidak perlu takut sebenarnya, tidak perlu menghindar. Mau Vietnam, mau siapapun, kita harus hadapi dengan tim yang ada sekarang. Karena kita akan dianggap jauh lebih baik. Peluang kita untuk bisa menjadi juara sangat terbuka. Tapi kita tidak boleh berpikir ke sana dulu. Kita berpikir fokus satu-satu. Setelah Kamboja dan Brunei, sekarang fokusnya harus di Thailand. Tidak mudah, pertandingan berat. Karena Thailand ini pasti akan melakukan pressing. Thailand bukan tidak mungkin bisa menggasak kita juga, walaupun kita bermain di kandang. Apalagi dengan pemain yang satu ini. Ya, pemain paling senior di Thailand, Terasil Dangda. Bahaya kalau dia bisa menjadi kapten ke-11 dan selalu dia menjadi momok yang menakutkan di kotak penalti bagi tim kita sejak 2008 jadi Piala AFF. Memang dalam 2 leg kemarin di final yang lalu, Piala AFF dia tidak mencetak gol. Tapi keberadaan dia selalu bisa menyulitkan, mengganggu pemain-pemain belakang kita. Dan di final terakhir 2016 ketika itu, ya kita mampu mengalahkan di Pakansari dengan 2-1. Terasil Dangda yang membuka gol lebih dulu. Ya, dan Hansamu yang sekarang ada di tim nasional itu ikut mencetak gol penentuan buat kita. Ya, sebelum kita kalah dengan 2 gol di Bangkok. Jadi keberadaan Terasil Dangda ini masih sangat bagus di antara 6 pemain yang tersisa pada final yang lalu. Dia di garis depan. Nah, menarik. Terasil Dangda di depan bersama dengan Adisak. Dua-dua ikut di pasukan Polking menghadapi kita. Ya, kalau bermain dengan 4-4-2 ini mereka pasti akan dengan 4 belakang flat, 4 gelandang mereka yang sangat kuat. Tentunya dengan 2 di depan yaitu Adisak bersama dengan Terasil Dangda ini. Nah, kita akan lihat di tengah mereka. Mereka punya kekuatan memang ada di sini. Di Sarayoyen dan Teraton Bunmatan. Bunmatan ini ikut juga menjadi bagian terpenting ketika Thailand mengalahkan kita ya, di final yang lalu. Dan dia ada di samping dengan satu pemain lainnya yaitu Kaman. Bermain di garis belakang sebagai bek tengah di sentral pertahanan bagi Thailand. Dan ini harus hati-hati memang buat pemain-pemain kita. Terutama bagaimana pertarungan itu harus terjadi di tengah. Mark Klok entah dengan Ricky Kambuaya ataupun dengan Rahmat Irianto kalau dimainkan oleh STY, ini harus memperhatikan pergerakan dari Bunmatan dan Yoyen. Karena 2 inilah penggerak motor serangan dari Thailand sejauh ini. Mereka akan mengendali permainan. Bagi Adisak dan juga Terasil Dangda tidak akan berbuat banyak jika Yoyen dan Bunmatan ini diredam. Dipersempit ruang gerak mereka agar bola-bola tidak mengalir ke depan. Ini kan pasokan dari mereka berdua ini yang membuat Adisak dan Dangda ini kelihatan begitu buas di kotak penalti. Memang dia sebagai predator yang bagus. Namun kalau Yoyen dan Bunmatan ini dimatikan artinya oleh entah Ricky, oleh Klok atau Rahmat Irianto ini jauh lebih bagus. Tapi kan kita masih menjadi tanda tanya. Kalau kemarin Rahmat Irianto bermain lebih awal lawan Brunei. Tapi sebelumnya kan dia tidak bermain. Di sana ada Klok dan Marcelino bersama dengan Ricky Kambuaya. Tinggal hitung-hitungan ini saya pikir STY lebih tahu. Sebagai pelatih siapa yang akan dimainkan. Harus ada pemain gelandang bertahan yang kuat. Secara bermain secara box to box ini. Untuk menghadang Yoyen dan Bunmatan ini. Rahmat Irianto saya pikir oke ya. Kalau bermain di tengah. Katakan kita memilih ya. Ini kan semua kan tergantung STY. Untuk main dengan pola apapun. Mau dia dengan 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, atau 3-4-3. Tapi kalau dia bermain katakan dengan 3 back, ya, tidak ada 4 back, 5 gelandang, ya, dia menumpuk di tengah gelandang. Ini jauh lebih bagus.
dengan 2 di depan. 2 siapa aja, apakah langsung dengan Witan dan Egy di depan, tapi 5 ini kuat untuk bisa bertarung ya, mempersempit gelandang-gelandang bagi Thailand. Karena Thailand itu bukan saja mengandalkan Bunmatan dan Sarayoyen. Kalau saya lihat di pertandingan kemarin melawan Filipina, mereka sangat tenang, sangat bagus di dalam passing-passing mereka. Sehingga mereka bisa mengalahkan dengan clean sheet. Itu mereka ada Panya yang bermain di kanan dan kemudian ada Bodin Pala. Bodin Pala ini saya bilang, jadi 6-6 ini akan dimainkan sekaligus dalam pertandingan melawan Indonesia. 2 di depan Adisak bersama dengan Terasil Dangda, di tengah bahkan ada 3. Bodin Pala yang akan bermain sedikit melebar, jadi akan bermain dari flank untuk bisa masuk. Nah, ini pemain berbahaya, punya kecepatan Bodin Pala ini. Ya, karena dia ikut mencetak gol pada leg pertama melawan Indonesia di final yang lalu. Kemudian ditemani oleh Bunmatan dan juga dengan Yoyen. Satu lagi yang saya bilang tadi, Panya, yang akan bermain dari sisi kanan. Nah, di belakang ada Kaman, mereka punya Hempibon, kemudian ada Burerat di kanan dan juga di kiri ada Hai Prakon. Ya, itu mereka akan bermain dengan Puta Sawatchuek yang akan bermain sebagai penjaga gawang dari Thailand. Namun sekali lagi itu saya ingatkan, siapapun yang akan dimainkan, bahwa Bunmatan dan Sarayoyen ini jangan sekali-sekali melepas mereka. Bola-bola mati itu menjadi makanan dari Bunmatan. Dia spesialis bola-bola mati setelah Chanatip Songkrasin tidak ada, tidak bermain. Nah, Yoyen akan berperan menggantikan posisi yang tidak ikut saat ini, Sopacok Saracat. Nah, Yoyen yang akan menggantikan posisi itu. Makanya saya bilang 2 ini. Kalau kita bermain dengan 5 gelandang, Taruh Klok, Rahmat Irianto katakan dengan Ricky Kambuaya kan bagus bermain sini. Entah kita akan melihat siapapun yang dimainkan, mungkin Marcelino juga yang akan dimainkan, ya kita tidak tahu. Ya, tapi yang pasti kita harus punya gelandang yang kuat dalam bertahan untuk melapis. Ada 3 back di tengah kalau bermain dengan 3 back ya. Kalau 3 back kan sudah pasti kan, Fakhrudin, Rizky Ridho dan satu lagi Jordi Amat. Karena Jordi tidak main kemarin. Hansa Muyama yang bermain lebih awal dengan Rizky Ridho, termasuk Fakhrudin tidak bermain. Nah, di 2 flank ini kan Asnawi bisa bermain di sana dan Pratama Arhan. Atau memainkan lebih awal Yaakob Sayuri yang tampil oke ya bersama Edo ketika melawan Brunei. Tapi itu kan Brunei memang, karena kelasnya di bawah kita. Nah, kita harus melihat, karena ini Thailand. Harus betul-betul dengan tim yang kuat. Dan kita akan lihat nantinya pertarungan itu terjadi. Ya. Semoga pemain senior 34 tahun Terasil Dangda ini tidak banyak berbuat di depan. Karena sudah berumur ya, dia pelan memang. Tidak punya kecepatan. Ini bisa langsung diintercept oleh Fakhrudin, Rizky Ridho kalau dimainkan dengan 3 back atau dengan Jordi. Ya, termasuk dengan Adisak. Yang lebih punya kecepatan adalah Adisak. Ini hanya mengganggu saya pikir bagi lini belakang kita dengan keberadaan dari Terasil Dangda. Tapi kalau kita mematikan Bunmatan dan Yoyen, saya rasa kita akan mampu memenangkan pertandingan. Kita akan mengalahkan Thailand asal dijalankan dengan baik. Pemain-pemain harus fokus, ya tidak banyak membuang-buang peluang. Finishing touch kita, penyelesaian akhir harus lebih baik. Ya, kita bisa mencetak gol lebih awal untuk mengagetkan Thailand. Ini akan bagus buat kita. Jadi tergantung sekarang siapa yang akan dimainkan oleh STY. Ya, siapa yang lebih siap secara mental, juga fisik yang harus disiapkan menghadapi Thailand. Tidak main-main. Ini tim kuat, tim yang berpotensi menggebuk kita, mengalahkan kita. Tetapi inilah kesempatan bagi kita untuk bisa membalas mereka di saat bermain di GBK. Dan pasti Thailand akan ketar-ketir juga, akan was-was menghadapi tim asuhan dari STY. Oke, kita akan tunggu bagaimana perjuangan dari Garuda kita, tim nasional kita untuk menghadapi Thailand dalam pertandingan yang krusial, yang penting menang, kita bisa menjadi juara grup. Walaupun kita masih punya 1 pertandingan di Manila, di Rizal Memorial Stadium menghadapi Filipina. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih banyak untuk para dukungan sponsor ya. W88 yang juga mensponsori official resmi dari klub Fulham di Liga Primer, dan juga mendukung penuh tim Tangguh Argentina yang menjadi juara dunia kemarin di Qatar. Yang di belakangnya ada W66. Terima kasih untuk Astra Credit Companies, dan juga dengan Dabinter dan Resto Delis. Dengan Bung Ropan, ciao.